Pemirsa, sudah ada rekan kami di PD Jaya Aceh, Faisal Rinaldi yang akan mengabarkan langsung dari lokasi. Selamat pagi Faisal, kondisi Anda bagaimana? Kondisi terkini di sana dengan warga seperti apa? Ya, Ana dan juga pemirsa, kondisi di Kabupaten Pidijaya Aceh, tempatnya di Kecamatan Merdu tempat kami mengabarkan saat ini memang bisa dikatakan masih sangat memprihatinkan. Kami berdiri saat ini pemirsa di kurang lebih ketinggian tanah yang tingginya sekitar 2 sampai dengan 3 meter. Ada beberapa pemukiman warga di sini yang saat ini masih tenggelam, tertimbun oleh tanah dan juga lumpur. Salah satunya kami akan menunjukkan kepada Anda, Ana Teltita dan juga pemirsa saat ini. Ada sebagian atau lumpur kurang lebih setinggi 2 sampai dengan 3 meter yang saat ini masih menimbun sejumlah pemukiman warga yang berada di sini. Nah, memang di tempat kami mengabarkan saat ini, yakni di Kecamatan Merdu, Kabupaten Pidijaya, Provinsi Aceh, tempat kami berdiri saat ini merupakan pemukiman warga yang saat ini sudah tidak terlihat lagi karena ketinggian lumpur dan juga tanah ini begitu tinggi, menimbun jalanan dan juga lain sebagainya. Selain pemukiman warga, Anatelita dan juga pemirsa, banjir bandang ini dan juga lumpur serta tanah menimbun sejumlah bangunan. Salah satunya adalah bangunan sekolah yang kami akan tunjukkan kepada Anda. Ini merupakan bangunan sekolah SDIT atau yang dikatakan sekolah Islam Terpadu yang berada di Kecamatan Merdu, tenggelam dengan lumpur dan juga tanah. Yang kami tunjukkan melalui juru kamera kami, Ahmad Junaidi, bahwa saat ini adalah merupakan ruang musola yang dipenuhi oleh lumpur yang masih basah dan juga sejumlah air serta tanah yang masih menumpuk di bagian dalam. Tadi kami sudah berbincang dengan pengelola sekolah ini. Memang sampai dengan saat ini belum ada bantuan alat berat satupun yang diberikan oleh pemerintah untuk bisa membantu mereka. Karena ini Anda bisa lihat, ini merupakan pagar pembatas antara jalan warga atau jalan desa menuju ke sekolah yang tingginya kurang lebih setinggi 2 meter. Ini sudah sejajar dengan saya saat ini. Nah, kami akan tunjukkan lagi Ana Telita dan juga pemirsa yang paling parah di sini karena ini seperti ini sudah bisa dikatakan parah. Bangunan musola, bangunan kelas dan lain sebagainya saat ini sudah tidak tersisa apa-apa lagi. Sebelah kiri saya ini merupakan pemukiman warga yang saat ini sudah tidak terlihat apapun. Ada bagian atapnya saja dan juga beberapa bagian atas pohon yang saat ini hanya terlihat di sini karena ketinggiannya sangat-sangat luar biasa tinggi, bahkan mencapai 2 sampai dengan 3 meter. Bicara lagi soal sekolah yang saat ini terdampak, bahkan bukan lagi terdampak, melainkan sudah hilang dan juga menjadi aliran sungai, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan pengelola sekolah selaku direktur dari SD atau SIT An-Nur. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin pas sekali lagi kami dari TV1 turut berduka ya Pak ya, atas peristiwa yang menimpa ini. Pak, nanti kita boleh lihat ke sana bagaimana kondisi sekolah saat ini dan juga sebelumnya seperti apa Pak. Mungkin boleh diceritakan dulu Pak, saat ini kondisi sekolah seperti apa Pak? Karena saya melihat di sini hanya terlihat genangan air yang mengalir Pak. Ya, ini kondisi yang terlihat hari ini adalah sebenarnya ini adalah lapangan bermain anak-anak. Ini. Oke Pak, boleh kita mendekat Pak? Ini bukan sungai. Ini sungai baru yang terbentuk sesudah banjir. Oke. Nah, ini sebelumnya adalah tempat bermain anak-anak. Di sini lapangan bermain, di sana lapangan upacara, dan itu ruang belajar. Itu kantor ADM kita. Ini ruang belajar juga yang sudah ambruk. Oke. Baik, ini artinya sebelumnya bagian dari sekolah Pak. Air-air ini sebelumnya tidak ada. Ini bukan sungai. Sungai di sana, jauh di sana sungai. Ini pasca banjir ini terbentuknya sungai baru. Sehingga sungai yang seharusnya sudah ketutup lumpur sama kayu. Nah, jadi airnya nggak bisa mengalir lagi. Sehingga dia masuk ke pekarangan sekolah dan semua sudah amblas. Ini musola yang sebelumnya juga belum amblas. Nah, begitu juga rumah saya di sana juga sudah amblas. 2 kamar. Pak, saat ini kami sedang menunjukkan bangunan yang runtuh sebelah sana Pak. Kameramen kami sedang menunjukkan. Ini bangunan apa Pak kalau boleh tahu? Ini bangunan sekolah, tempat anak-anak kami belajar. Kelas Pak? Ya, kita di sini ada beberapa jenjang pendidikan dari PAUD, SD, SMP dan SMK. SMK sebelah sana. Oke. Ini semua di bawah Yayasan Tukushi di Pantai Kelima. Nah, saat bangunan ini yang kami tunjukkan saat ini runtuh,
kondisinya saat itu seperti apa sih Pak? Apakah ada proses belajar mengajar sedang berlangsung atau seperti apa Pak saat kejadian? Iya. Pas kejadian ini kebetulan memang pas ambruk ini anak-anak tidak ada lagi. Tapi pas banjir mereka terkurung 3 hari di lantai atas itu. Itu anak-anak kita yang boarding, mereka di situ bersama dengan warga sekitar. Mereka mengungsi di situ. Nah, sebagian lagi di rumah saya dan di belakang ada balai pengajian kakanda kami di belakang sana. Nah, mereka yang putri ke sana semua, yang putra di sini semua. Oke. Jadi saat ini untuk kondisi belajar mengajar full terhenti ya Pak ya? Ya, sekarang ini sudah terhenti karena keadaannya seperti ini. Ini harapan kita kepada pemerintah agar mengembalikanlah sungai ini kepada semula. Jadi aliran sungai dialihkan kembali kepada sungai yang dulu ya. Ini agar diperbaiki semuanya. Oke. Nah, gitu. Kalau Begitu juga ya. Kalau boleh tahu sekarang kondisi siswa seperti apa Pak? Ya, sekarang ini siswa tentunya mereka berharap bagaimana pendidikan ini masih terus berlanjut, Pak. Nah, tapi kalau melihat kondisi seperti ini, nampaknya ini butuh waktu bertahun-tahun untuk kita perbaiki. Apalagi mungkin sampai hari ini sudah 3 minggu kita belum tersentuh bantuan. Bantuan artinya dari pemerintah, bagaimana ini sikap pemerintah untuk apakah ini membangun tempat baru dan sebagainya, apakah nanti normalisasi sungai, kita belum melihat ke arah situ. Oke. Pak, mengingat Pak, ini kan bangunan sekolah yang memang sangat-sangat penting untuk pendidikan anak-anak. Iya. Apakah dari kementerian terkait sudah ada komunikasi akan membangun sekolah baru atau setidaknya bangunan baru? Karena di sini kita lihat sudah tidak bisa dibangun bangunan lagi ya Pak, karena sudah menjadi aliran sungai. Sejauh ini belum ada. Mungkin yang ada dari instruksi dari Dinas Pendidikan mendata semua fasilitas yang rusak. Dan itu kita sudah penuhi. Tetapi untuk langkah konkret untuk kita bangun di tempat baru itu belum ada. Rasanya kalau di sini kita sementara ini mungkin untuk belajar tidak mungkin lagi. Ya, tidak mungkin lagi untuk beberapa tahun ke depan nggak mungkin lagi. Sayang anak-anak kita ya mereka tidak boleh terputus pendidikannya. Dan ini kita bermohon kepada pemerintah ya agar memberikan perhatian penuh lah. Oke. Baik Pak, jadi memang saat ini untuk kondisi bangunan sudah tidak bisa dipakai lagi dan juga ini sangat-sangat mustahil untuk dibangun kembali ya. Ini rasanya memang nggak masuk akal sebenarnya kalau kita lihat. Sudah aliran sungai yang deras ya, yang sebelumnya ini tempat anak-anak ya bermain ceria mereka ini ya. Di sini musola juga, mereka tempat ngaji, tempat sholat. Sekarang sudah terlihat seperti ini. Ini memang sedih sekali kami sebagai pengelola dan harapannya agar ini segera pulih kembali. Amin. Pak, anak-anak melihat kondisi sekolahnya seperti ini Pak, di mana ini tempat mereka bermain Pak. Bagaimana Pak komentar mereka Pak? Ya, mereka semua bersedih. Ya juga berharap lah bagaimana pendidikan mereka juga tidak terhenti. Oke. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak. Semoga ini didengar oleh pemerintah ya Pak ya, dan bangunan bisa dibantu diperbaiki dan juga setidaknya dibersihkan terlebih dahulu lah Pak ya. Iya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Iya. Ana dan juga pemirsa, Anda bisa saksikan bangunan sekolah yang tadinya berdiri kokoh di sini. Ini merupakan tempat anak-anak bermain untuk belajar. Sudah seperti ini bentuknya. Sudah menjadi aliran sungai baru. Karena untuk Sungai Merdu saat ini yang tadi kami juga sempat lihat di berada sebelah sana, memang sudah tidak ada lagi aliran sungai yang mengalir. Karena semuanya dipenuhi dengan tumpukan kayu, dipenuhi dengan tumpukan lumpur, tanah, batang pohon, dan lain sebagainya. Itulah yang membuat aliran sungai tersebut mengalir di sekolah ini, yang menjadi aliran sungai baru di sekolah ini. Tentunya pihak sekolah memang berharap ini bantuan dari pemerintah untuk bisa membantu setidaknya pembangunan dan juga pembersihan ini agar bisa dipakai kembali. Kemarin juga memang Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka juga sempat ke sini untuk meninjau secara langsung bagaimana kondisi sekolah Islam Terpadu An-Nur yang berada di Kecamatan Merdu, Kabupaten PD Jaya ini. Tadi dikatakan oleh pihak sekolah memang Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berjanji untuk bisa memperbaiki, membantu pihak sekolah agar sekolah ini bisa berjalan kembali dan juga ini bisa segeralah diatasi semuanya, karena ini sangat-sangat parah Anda Telta dan juga pemirsa.
untuk bangunan sekolah, bahkan untuk bagian lapangannya saja ini sudah tidak ada lagi karena aliran sungai baru sudah membentuk di sini dan juga sudah mengalir sepanjang jalan di bagian sekolah ini. Ana, kami kembalikan ke studio. Terima kasih. Laporan langsung Faisal Rinaldi dari PD Jaya Aceh. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan selalu Faisal. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda Breaking News TV One akan kembali sesaat lagi.